Trump ini mengancam akan menghancurkan Iran jika Iran dalam waktu 48 jam tidak segera membuka Selat Hormuz. Namun Iran tidak gentar dan tetap melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Kita akan bahas soal ini, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Septianto Galan Prakoso, dosen hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta, dan Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi Mas Galan, Mas Faisal. Selamat pagi. Pagi Mas Septianto. Pagi Pak Faisal. Baik, selamat pagi. Saya ingin ke Mas Faisal terlebih dahulu. Kita soroti lagi ini ultimatum dari Donald Trump kepada Iran. 48 jam katanya, tapi Irannya juga sudah bilang akan membalas lagi gitu, Mas Faisal. Dan kalau kita bicara lagi soal 22 negara yang kabarnya sudah membuat pernyataan bersama untuk menjaga Selat Hormuz seperti itu. Di sana ada salah satunya ada Uni Emirat Arab. Apakah kemudian nanti negara-negara Teluk lainnya akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab? Nah, yang terbaru adalah laporan dari Times of Israel menyebutkan ada 4 negara Arab Teluk. Jadi dari 6 negara Arab Teluk ada 4, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar yang menyatakan tidak akan mendeklarasikan perang terhadap Iran. Tapi mereka akan mendukung perang yang dilancarkan Amerika maupun dan bersama Israel sejak 28 Februari hingga kemampuan militer Iran lumpuh atau melemah. Nah, kalau dalam bentuk dukungan ini artinya ya bisa bentuk dukungan keuangan dana, karena kita tahu negara Arab super tajir di kawasan Teluk Persia ini waktu perang Teluk 1991 pernah mendukung terutama Kuwait setelah Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada akhir 1990 sehingga memicu perang Teluk pada Januari 1991. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi negara-negara Arab Teluk ini, terutama yang 4 tadi yang disebutkan dalam laporan, mereka akan tetap membiarkan wilayahnya menjadi basis untuk menyerang Iran. Nah, kalau misalkan tadi 22 negara ya kita akan lihat apakah mereka benar berani, karena kan sebelumnya ketika Trump meminta bantuan kepada negara-negara NATO ataupun sekutunya di Eropa untuk membantu memaksa membuka Selat Hormuz agar lalu lintas perdagangan minyak global tidak terganggu, itu kan banyak penolakan. Tidak ada yang setuju. Nah, kalau misalkan mereka akhirnya benar ikut membantu, ini perang akan menjadi tidak terkendali, perang akan berlangsung lebih lama dari yang bisa kita prediksi. Dengan tadi Mas, 4 negara gitu ya yang memutuskan untuk bisa ataupun pengen sama-sama jaga Selat Hormuz gitu. Apakah kemudian ini mereka sudah mulai terang-terangan bergeser narasinya? Jika sebelumnya mereka bilang tidak membiarkan tempatnya menjadi sumber ataupun serangan tempat untuk Amerika Serikat bisa menyerang Iran seperti itu. Apakah kemudian sudah terang-terangan ini negara-negara Teluk ini untuk bisa maju bersama Amerika Serikat? Saya kira sikap ini tidak aneh ya, karena selama ini negara-negara Arab Teluk yang bentuknya monarki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dengan Oman itu kan sangat mengandalkan sistem pertahanan negaranya kepada Amerika. Bahkan bukan sekedar sistem pertahanan negaranya, tapi juga mengandalkan keberlangsungan rezim monarki mereka terhadap Amerika. Bisa jadi ketika revolusi Arab 2011, kalau tidak ada Amerika, mungkin rezim monarki itu bisa runtuh dengan revolusi rakyat. Nah, ini yang sudah mulai kelihatan itu di Bahrain. Karena kenapa Bahrain itu lebih mudah munculnya pergerakan perlawanan dari rakyat, karena mayoritas rakyat Bahrain Syiah, sedangkan rajanya adalah Sunni. Nah, Syiah ini lebih masyarakat Syiah di Bahrain ya memang pro Iran. Makanya kita lihat banyak video ketika peluru kendali Iran atau pesawat nirawak kamikaze Iran menghantam pangkalan militer Amerika di Bahrain, terutama armada kelima Angkatan Lautnya Amerika, itu banyak rakyat Bahrain bersorak. Jadi cuma memang ini sikap ini sudah diprediksi, bukan hal aneh, tapi memang sangat ironis ketika akhirnya negara-negara Arab Teluk berada di posisi yang sama dengan Amerika maupun Israel yang sudah biasa melanggar hukum internasional. Oke. Kalau menurut Mas Galan juga sama Mas, kira-kira ini konflik yang ada di Iran ini kemudian membuka tabir sebenarnya kemana arah dukungan dari negara-negara Teluk ini? Iya, sebenarnya saya juga sangat sepakat dengan argumen dari Pak Faisal barusan. Dan betul, kalau kita melihat dari segi historis begitu, pada akhirnya negara-negara Teluk ini juga akan kemudian bersikap
aware gitu ya, waspada terkait hal ini, terutama kalau melihat dengan keteguhan Iran dan juga istilahnya apa ya, intensitas serangan yang kemudian dilakukan, maka yang bisa dilakukan sekarang kalau kita melihat pasti istilahnya adalah menjaga guarding. Jadi pasti menjaga Selat Hormuz. Nggak cuma negara Teluk saja, negara Timur Tengah saja, tapi sekutu Amerika sendiri dari negara-negara NATO begitu ya, dari pihak-pihak yang menjadi sekutu tradisionalnya juga rata-rata hanya menggunakan istilah guarding the strait begitu. Jadi menjaga alur pelayaran di Selat Hormuznya, tidak kemudian untuk mengeskalasi untuk bagaimana kita bisa membantu retaliate atau membalas serangan Iran. Dan saya kira ini juga make sense karena situasi yang terjadi ini mungkin bisa dikembalikan ke sekian puluh tahun yang lalu, dan saya kira hal ini juga sudah menjadi jelas. Tadi Pak Faisal menyebutkan banyak konteks ketika dulu ada invasi ke Irak juga. Nah, Iran ini kan bukan Irak. Irak ada zaman tahun 1991 perang Teluk II itu kan, ketika mereka menginvasi Kuwait, kemudian Amerika Serikat bersama dengan koalisi negara banyak harus apa gitu ya, 38 42 negara begitu, melalui Operasi Desert Storm itu Badr Gurun menyerang Irak. Tapi dalam hal ini Irak adalah negara yang memang diposisikan sebagai antagonis begitu, dan tidak ada atau kurang ada relevansinya terkait sektor energi. Jadi mereka nggak punya leverage. Sementara Iran yang terletak di sepanjang Selat Hormuz di sisi sebelah timur lautnya, seberang-seberangan dengan Qatar yang menjadi jalur pelayaran energi internasional, ini berbeda. Tidak mau kita mengakui bahwa sebagian besar energi yang kemudian tersalur di berbagai penjuru dunia berasal dari Iran. Kalau kemudian nanti terjadi misalnya keikutsertaan dari negara-negara Teluk, dalam hal ini mungkin sebagian dari negara yang memang sudah menjadi target begitu ya, juga sempat terkena rubal Iran begitu kan, mereka kemudian justru malah menyerang Iran atau kemudian memihak Amerika dengan intensitas bagaimanapun, saya kira saya sepakat juga. Jadi perang ini akan menjadi lebih membabi buta dan menjadi beresiko tinggi untuk kelangsungan keamanan dunia seperti itu. Tapi kalau kita bicara kemungkinannya gitu, Mas Galan, apakah memang ada kemungkinan besar gitu negara-negara ini ya ikut membalas karena mereka juga mungkin sudah jengah dengan serangan yang terus ke negara mereka? Saya pribadi, dan nanti mungkin juga harus melihat situasi yang kita cek gitu ya dari beberapa hari yang lalu, dan juga mungkin situasi dari beberapa hari ke depan begitu, karena barusan juga ada update begitu, bom sudah menghujani kota-kota di Iran dan memang menyerang power plant. Jadi strategi selanjutnya dari Amerika dan Israel adalah menyerang pusat energi ya, jadi pembangkit listrik dan sebagainya, sehingga kota-kota seperti Khorrahabad dan juga kota-kota lain di Iran mengalami blackout ya, pemadaman begitu. Nah, situasi ini bisa berekskalasi kalau kemudian negara Timur Tengah lain juga ikut terlibat ketika istilahnya apa ya, patron kawasannya juga bergerak. Dalam hal ini Arab Saudi begitu ya. Kalau kemarin ketika ada pertemuan dari negara-negara Teluk yang diinisiasi dan juga tuan rumah oleh Arab Saudi di Riyadh, kemudian Pangeran Faisal bin Farhan sebagai Menteri Luar Negerinya Arab Saudi menyatakan bahwa kami tidak segan-segan untuk membalas jika terdapat serangan yang kemudian memang ditargetkan ke kami secara spesifik seperti itu. Dan dalam hal ini narasi seperti ini itu akan sangat berisiko begitu ya, ketika kemudian memang terjadi begitu dari Iran yang juga kemudian menyerang Arab Saudi yang notabene adalah rivalnya di kawasan, dan juga ketika memang sudah ada pergerakan, maka negara-negara Teluk yang lain tentunya akan merasa lebih terancam. Arab Saudi sebagai negara dengan militer terbesar di kawasan diserang Iran, apalagi yang kecil-kecil begitu kan. Jadi ini hanya istilahnya ya, kalau mau disimplifikasi ini seperti ya permainan catur begitu. Jadi siapa yang gerak duluan lu jual gue beli gitu kan. Jadi menjadi berbahaya ketika kemudian narasi yang muncul adalah bagaimana kemudian pemain besar di kawasan ini mereka akan bertindak atau bereaksi hal tersebut. Oke, dengan adanya kemudian Arab Saudi yang sudah bicara seperti itu, Turki juga terakhir berbicara hal yang serupa gitu ya, dan juga Uni Emirat Arab dan Iran juga semakin panas sepertinya. Kira-kira siapa yang akan mulai duluan dalam tanda kutip? Kita akan bahas usai jeda. Mas Galan dan juga Mas Faisal tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara masih bergabung bersama kami, Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Septianto Galan Prakoso, dosen HI UNS. Saya ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal, kita lagi-lagi bicara soal kemungkinan gitu ya, balasan yang dilakukan oleh negara Teluk ke Iran atas serangan-serangan mereka. Jika kita melihat sikap baru-baru ini gitu ya, Arab Saudi tadi disebutkan oleh Mas Galan juga, Iran juga katanya ini adalah peringatan terakhir gitu untuk tidak menyerang lagi negara Turki seperti itu. Kemudian Arab Saudi juga sudah mengusir bahkan ini sejumlah pejabat militer Iran dan juga staf-staf kedubes Iran yang ada di Riyadh. Nah, Anda melihatnya masihkah negara-negara Teluk ini menahan diri, Mas, dengan hal-hal seperti ini? Saya kira dalam konteks militer negara-negara Arab Teluk ini jauh kemampuan militernya terhadap dengan Iran karena mereka selama ini sangat mengandalkan Amerika Serikat dan kita tahu dalam perang ini sudah menipis persediaan peluru-peluru kendali untuk mencegat pesawat-pesawat nirawak kamikaze Iran maupun peluru kendali balistik Iran yang ditembakkan ke arah pangkalan-pangkalan militer. Jadi saya kira ya negara-negara Arab Teluk tidak akan mungkin berani mendeklarasikan perang terhadap Iran, tapi mereka akan memberikan tekanan ya seperti tadi, tekanan secara diplomatik dengan mengusir diplomat Iran. Terus juga saya lupa ada satu negara juga yang di mana diplomat Iran juga sudah mulai diusir, terutama atas keamanan dengan militernya dikenai persona non grata. Nah, tapi kita tidak akan pernah membayangkan 6 negara Arab Teluk itu akan berani mendeklarasikan perang terhadap Iran karena mereka sadar 2 negara superpower yang saat ini sedang berperang melawan Iran saja tidak mampu, tidak di tujuan awal menumbangkan rezim, dan sekarang tujuannya berganti, levelnya turun sedikit menjadi bagaimana melemahkan kemampuan Iran. Dan itu pun belum tercapai. Nah, kemarin ada laporan dari CNN untuk pertama kalinya diberi kesempatan masuk ke kota-kota bawah tanah yang isinya adalah persenjataan peluru kendali Iran, terus juga ada drone-drone, terus juga ada sistem pertahanan udara. Oke, tekanan yang dilakukan mungkin bukan dalam bentuk serangan, tapi tadi secara diplomatis dan juga bentuk-bentuk lain. Tapi Mas Galan punya pandangan yang berbeda atau sama kira-kira? Kalaupun misalnya ternyata memang ada kemungkinan serangan yang dilakukan oleh negara Teluk, kira-kira siapa yang akan mulai duluan? Dalam hal ini sebagian besar fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa memang tipenya negara Teluk ini memang masih wait and see, karena mereka betul seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, dari segi pengamanan militer masih sangat tergantung oleh Amerika dan sekutunya begitu, dan juga yang menjadi lebih repot begitu adalah efek deterrence yang kemudian muncul. Iran seperti disampaikan tadi juga sudah menyerang begitu ya pangkalan militer Amerika di Diego Garcia, di sebuah pulau di selatan Samudra Hindia gitu ya, di selatannya Yaman selatan lagi begitu. Tapi serangannya gagal gitu kan, bukan serangan yang memang menargetkan untuk harus menghancurkan pangkalan militer, tapi itu menunjukkan itu kan deterrence, jadi efek gentar begitu ya. Menunjukkan kalau memang dari artileri atau mungkin dari range atau jangkauan rudal Iran itu sudah bisa mencapai jarak 3.000 km begitu. Yang mana jarak yang sama bisa mungkin mencapai sebagian wilayah Eropa dan juga kota-kota penting dari sekutu Amerika lainnya. Sehingga dalam hal ini jangankan 3.000 km apalagi yang dekat begitu kan. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa memang Iran tidak serta-merta langsung akan memberikan bombardir atau memberikan istilah serangan yang betul-betul belatan ke negara-negara Teluk, tapi itu juga menjadikan satu setup yang membuat negara Teluk tidak akan berani untuk kemudian menyatakan oke, kita akan ikut dengan Amerika dan Israel untuk menyerang Iran secara aktif. Saya kira itu kemungkinan sangat kecil untuk terjadi. Tapi kalau kita lihat gitu, saya kembali ke Mas Faisal dulu. Selain tadi ada Turki, kemudian Arab Saudi, ini juga Uni Emirat Arab sepertinya lagi-lagi bersih tegang gitu ya. Mungkin dipicu juga oleh konflik lama, sengketa lama untuk Pulau Abu Musa dan juga Greater Thumb ini kemudian jadi bahan gitu ya. Kalau Anda berani melakukan agresi ke wilayah 2 pulau tersebut, bersiap-siaplah gitu. Uni Emirat Arab di Res Al Khaimah ini juga akan diserang fasilitas nuklirnya. Ya Mas, ya saya kira ya itu tadi, belum saja mendeklarasikan perang negara-negara Arab Teluk ini dengan Iran, tapi mereka sudah merasakan kerugian besar. Pertama, ekspor minyak
tidak lancar, pasokan minyak dari negara-negara Arab Teluk ini untuk dunia tidak lancar. Itu kerugiannya sekitar 2,3 miliar dolar per hari. Dan kerugian paling besar dialami oleh Arab Saudi karena Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia. Kemudian khususnya untuk Uni Emirat Arab kita lihat penerbangan terganggu. Itu laporannya kerugian mencapai 20,5 miliar dolar selama perang ini. Karena penerbangan berhenti, Dubai sebagai salah satu hub penerbangan dunia dari Asia ke Eropa, dari Timur Tengah ke Eropa itu juga maupun ke Afrika itu mandek atau stop. Terus kemudian juga yang dialami oleh Uni Emirat Arab adalah kerugian pariwisata itu sekitar 600 juta dolar per hari. Jadi memang belum mereka berperang secara langsung dengan Iran saja, negara-negara Arab Teluk ini sudah mengalami kerugian secara ekonomi. Oke, belum berperang sudah mengalami kerugian secara ekonomi, tentunya soal Selat Hormuz juga ada kaitannya di sana. Saya kembali ke Mas Faisal, kita bicara lagi soal Selat Hormuz yang lagi-lagi nih narasi dari Presiden Trump ini selalu berubah-ubah dalam waktu singkat. Terakhir ultimatum untuk membuka Selat Hormuz Iran kalau tidak akan diserang fasilitas listriknya. Kemudian sebelumnya dia katanya biarkan negara-negara yang berkeperluan, Amerika Serikat tidak untuk mengurus Selat Hormuz. Sebelumnya lagi dia mengajak negara lain untuk bisa menjaga Selat Hormuz maupun walaupun kemudian ditolak oleh NATO dan juga Uni Emirat Arab. Nah, dengan kemudian sekarang ada kabar yang menyebutkan puluhan negara sudah membuat pernyataan bersama, mereka mau bersama-sama menjaga Selat Hormuz. Ada Uni Eropa di sana, ada NATO di sana. Ini apakah mereka terpengaruh dengan mungkin kecaman Trump atau juga sikap Trump selama ini, atau mereka juga sebenarnya khawatir sendiri dengan keadaan negara mereka? Yang jelas negara-negara Eropa menjadi salah satu yang terdampak karena kita tahu harga minyak global makin naik karena pasokan tersendat setelah Iran menutup secara selektif Selat Hormuz. Ya otomatis mereka punya kepentingan, cuma masalahnya adalah apakah 22 negara tadi memang berani mengirimkan angkatan perang mereka. Karena kan negara-negara Eropa juga punya kepentingan, punya aset-aset di Timur Tengah. Otomatis itu akan menjadi sasaran serangan Iran kalau memang mereka berani melakukan atau ikut bersama-sama Trump ikut dalam operasi pembebasan Selat Hormuz dari kontrol Iran. Ini yang perlu kita tunggu, apakah mereka berani melakukan itu. Oke, pertanyaan sama saya juga akan nanti tanyakan ke Mas Galan, tapi ditahan dulu Mas Galan dan juga Mas Faisal. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 dalam operasi True Promise 4 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, Garda Revolusi Iran menyebut jika serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan Israel di Arad, Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Selain situs militer Israel, gelombang serangan ke-73 juga menargetkan pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sementara militer Israel membantah bertanggung jawab atas serangan yang menghantam fasilitas pengayaan nuklir Natanz di Iran. Sebuah kantor berita resmi Iran melaporkan pada hari Sabtu bahwa situs tersebut rusak akibat serangan udara, tetapi tidak ada kebocoran radiasi. Militer Israel mengatakan mereka tidak mengetahui adanya serangan Israel di wilayah tersebut. Bantahan muncul ketika Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa intensitas serangan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap teokrasi yang berkuasa di Iran akan meningkat secara signifikan. Dan masih bergabung bersama kami saudara Septianto Galan Prakoso, dosen HI UNS, dan juga Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Kita bahas dulu Mas Faisal dan juga Mas Galan soal saling serang ini, walaupun kemudian Israel membantah. Bagaimana kemudian Mas Galan kita melihat mungkin eskalasi yang semakin luar biasa, bahayanya ini seperti apa? Karena lagi-lagi ini nuklir yang sudah menjadi sasaran. Betul, Mas Bremana. Dalam hal ini memang kalau sudah melibatkan nuklir atau kemudian melibatkan negara dengan sekutu atau dengan apa istilahnya ya, dengan teman dekat begitu bahasanya, gampangnya biar lebih simpel.
yang memiliki kekuatan nuklir, ini juga akan menjadi sesuatu yang lebih rumit lagi, menjadi sesuatu yang lebih berisiko lagi. Kemarin dalam forum yang kemudian di Indonesia Arab Saudi misalnya, itu juga kemudian muncul nama-nama negara di luar kawasan yang dalam hal ini pasti juga concern terkait situasi yang terjadi di Iran begitu ya. Nah, satu hal yang menarik adalah negara yang kemudian juga ikut concern adalah negara yang menjadi tetangga dari Iran sendiri, yakni Pakistan. Pakistan dan Arab Saudi ini juga memiliki kerjasama kemudian defense begitu ya, kerjasama pertahanan, di mana Pakistan adalah negara nuklir. Dia memiliki hulu ledak, dia memiliki program nuklir juga. Sehingga kalau kemudian nanti misalnya ada katakanlah engagement atau keikutsertaan dari negara-negara teluk begitu ya ke dalam perang ini, bukan berarti tidak mungkin kalau ada negara lain di luar kawasan yang juga memiliki relasi dengan negara teluk untuk ikut serta, dan itu tentunya akan menjadi ancaman yang luar biasa besar bagi kawasan. Nah, di sisi lain, kemudian saya melihat adanya upaya, meskipun tadi Israel dan Menteri Pertahanannya yang namanya juga Israel begitu ya, Pak Israel tadi mengatakan kalau ada eskalasi serangan yang akan ditingkatkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran, tapi negara-negara lain seperti yang juga sekutunya Amerika seperti Jepang misalnya, seperti tadi sudah kita sebut sebagian negara Uni Eropa dan NATO juga, misalnya Perancis begitu, mereka kelihatan sekali berusaha untuk meredam narasi ini. Dalam hal ini sempat kemarin bahkan Trump mengatakan NATO itu pengecut, nggak berani ini dan sebagainya. Ya silakan mau bilang komentar apa saja. Karena selain negara-negara ini lebih concern kepada resiko ekonomi dan juga resiko stabilitas yang terjadi di kawasan dan juga dunia begitu ya. Misalnya Perancis kemudian ingin mengerahkan kapal tapi hanya untuk mengawal kapal-kapal melewati Selat Hormuz. Jepang melalui Perdana Menteri Sanai juga mungkin bisa mengerahkan kapal untuk menyapu ranjau kapal yang disebarkan atau juga untuk memberikan batasan aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang mendekati batas wilayah lautnya Qatar saja biar lebih aman dan sebagainya. Narasi ini kan sangat terlihat bahwa mereka ingin menjalankan satu aksi nyata untuk menjamin keamanan, ya dalam hal ini tentunya keamanan energi dan juga secara ekonomi seperti itu. Kalau kita bicara konsep misalnya perpetual peace-nya Immanuel Kant begitu ya, turunannya kan ada economic interdependence, ada spirit of commerce. Jadi separah apapun negara itu, ngeri apapun mereka pengen berperang, tembak-tembakan, kemudian saling menuduh, saling antagonis, saling serang dan sebagainya. Pada akhirnya kemungkinan eskalasi perang, kemungkinan berlanjutnya perang itu bisa diturunkan kalau ada ya tadi kesadaran bahwa kita itu interdependen, saling butuh. Saya butuh minyak dan energi dari sana begitu. Jadi bukan karena Amerika Serikat yang ngamuk karena awalnya ditolak gitu, tapi ya untuk kepentingan mereka masing-masing juga ya Mas, dan pastinya harus terukur gitu ya apa yang mereka lakukan. Betul. Itu alasan pertama betul. Jadi terukur karena ada kebutuhan energi begitu. Kedua, juga karena seperti kasusnya Spanyol kalau kita lihat. Spanyol negara NATO, Spanyol sekutu tradisionalnya Amerika di Eropa. Tapi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari awal, dari dulu-dulu sudah tidak cocok dengan Israel dan bagaimana mereka juga menyerang Gaza seperti itu. Ditambah kasus perang Iran sekarang ini, Pedro Sanchez menyatakan kemarin kita nggak mau memberikan akses, kemudian memberikan apa istilahnya bantuan support system lah kepada armada Amerika yang melewati Laut Mediteran untuk kemudian nanti menyerang Iran seperti itu, karena ada banyak pangkalan-pangkalan militer yang dulu memang digunakan Amerika ketika menyerang Afghanistan dan juga Irak di tahun 2001 dan 2003. Mereka sudah belajar 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu. Kalau akhirnya Spanyol ya rugi-rugi aja, nggak dapat apa-apa. Kalau kemudian akhirnya Irak, kemudian sekarang juga ya masih seperti itu begitu kan. Meskipun sudah ditarik pasukannya Amerika dan lain sebagainya, ya Irak menjadi negara yang tidak stabil-stabil amat juga. Afghanistan kemudian Taliban berkuasa lagi. Kalau kita melihat dulu misalnya Amerika menyerang Afghanistan ingin menghilangkan rezim Taliban dan sebagainya, sama aja. Sehingga dalam hal ini secara historis para pengambil keputusan dari sekutu tradisional Amerika, mereka melihat secara pragmatis bahwa ya kita nggak perlu kemudian membantu serangannya, kita fokus ke kepentingan yang kemudian menjadi agenda utama dari negara-negara lain saja, ya ini apa, energi seperti itu. Betul, tidak mau terlibat, tangannya tidak mau ikut merah ya karena ikut perang seperti itu. Saya ke Mas Faisal, jika kita melihat mungkin kejadian beberapa waktu lalu di Uni Emirat Arab memang terdengar ledakan tepatnya di Ras Al Khaimah gitu ya, walaupun kemudian otoritas di sana bilang
ini adalah karena pencegatan rudal yang lewat di sana. Tapi ini kemudian Ras Al Khaimah sebagai tempat nuklirnya Uni Emirat Arab itu Mas, ini sudah mulai dalam tanda kutip nih kena sedikit lah gitu dalam mungkin tidak secara langsung tapi sudah terlewati gitu. Ini bagaimana nih Mas kemudian ke depannya gitu dengan Uni Emirat Arab sendiri, tidak terpicukah mereka juga untuk bisa mempertahankan wilayah mereka terutama untuk nuklirnya? Yang pertama yang jelas perang akan panjang. Tidak terpengaruh apakah nanti negara-negara Arab Teluk yang merupakan sekutu Amerika itu mengalami kerugian yang sudah dialami mereka secara ekonomi, ya penerbangan, ya pariwisata, itu sudah mereka mengalami kerugian. Yang jelas itu sudah Pentagon sudah mengusulkan dana 200 miliar dolar kepada Gedung Putih untuk disetujui untuk diajukan ke Kongres. Nah, 200 miliar dolar ini artinya perang untuk sekitar 3 bulan. Nah, sebelumnya ada laporan dari majalah Politico Amerika bahwa Pentagon memang sedang merencanakan perang untuk 3 bulan. Dan kita tahu juru bicara Garda Revolusi yang sudah meninggal, Brigadir Jenderal Alina ini, sudah menyatakan bahwa Iran siap berperang selama 6 bulan. Jadi saya kira Amerika tidak akan, kita lihat Amerika tidak akan terlalu memperhatikan kepentingan negara-negara Arab Teluk, tapi bagi Trump maupun Netanyahu adalah bagaimana melumpuhkan Iran. Jadi kerugian yang dialami oleh negara-negara sekutunya di Arab Teluk kita lihat ya mereka seperti ditinggalkan. Pangkalan militer Amerika yang diserang tiap hari tanpa ada perlawanan, walaupun ada sedikit rudal-rudal yang pencegat, tapi pada intinya Iran dengan bebas tiap hari melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer di kawasan Teluk Persia, negara-negara Arab Teluk tersebut. Oke, kita soroti tadi permintaan Pentagon ke Kongres untuk tambahan dana perang gitu, Mas Galan. Ini Amerika Serikat itu memang salah kalkulasi atau seperti apa, dananya kurang, ataukah mereka memang punya rencana, makanya punya rencana lebih matang, makanya mereka pengen dapat dana lagi untuk 3 bulan ke depan. Ini tekanan-tekanan yang dialami Amerika Serikat sekarang seperti apa sih, Mas? Iya, ini nanti bergeser ke politik dalam negerinya Amerika, Mas Primana. Sebenarnya sangat menarik ketika kita bicara dukungan dari pemerintah Amerika sendiri terkait perang ini. Karena sempat kemudian muncul narasi bahwa Trump ini bisa dimakzulkan kalau kemudian memang alasan perang yang diajukan oleh Trump betul, untuk menyerang Iran begitu, itu sebenarnya tidak melalui persetujuan Kongres. Jadi based on Trump initiative itu kan. Jadi dia langsung we will attack Iran gitu kan. Tidak perlu kemudian ada persetujuan parlemen kata Trump begitu. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di internal parlemen Amerika sendiri di Kongres, di mana Partai Demokrat dengan terang melihat bahwa yang dilakukan ini berbahaya. Kalau kemudian kita istilahnya tidak mencapai kesepakatan akan penyerangan kepada suatu negara, ya kan runyam sendiri untuk citra Amerika dan juga tentunya terkait anggaran yang ada seperti itu. Jadi duitnya Amerika sendiri juga akan menjadi bermasalah. Tadi betul ketika Pentagon mengusulkan kemudian via Gedung Putih untuk di Kongres, saat ini akan menjadi satu checkpoint begitu yang sangat penting. Ketika kemudian dana itu disetujui misalnya dan kemudian Amerika berperang lanjut begitu di Iran, tentunya tekanan dalam negeri akan semakin besar, akan semakin masif. Bahkan tidak hanya dalam negeri, tadi kita juga melihat cuplikan ada demonstrasi di Amsterdam, kemudian tempo hari juga ada demonstrasi di kota-kota lain terkait bagaimana mereka ingin menghentikan perang dan sentimen pada Amerika semakin buruk, sentimen pada Trump semakin buruk, dan tentunya ini akan berpengaruh juga kepada peluang Trump dalam pemilu sela. Jadi midterm election, November itu ada midterm election dan pastinya juga bisa diwarnai dengan bagaimana Kongres bisa memanggil Trump untuk kemudian memberikan perintah pertanggungjawaban. Dan kalau memang itu nggak setujui bisa menjadi satu rangkaian pemakzulan yang sangat drastis begitu ya. Dan ini pasti nggak diinginan Trump. Makanya dia meminta anggaran tambahan ini dengan harapan memang untuk strike while the iron's hot begitu, ketika masih panas, ketika masih ada orang yang dukung dia begitu ya, untuk doubling down, untuk kemudian sekalian aja nih kita gempur habis begitu. Kalau alasan pertamanya ada senjata nuklir begitu kan, sekarang mungkin akan lebih drastik lagi mereka menyerangnya. Kita melihat pergeseran serangannya dari awal, misalnya saling serang di gedung-gedung pusat kepemimpinan Iran misalnya, sampai bisa menewaskan pimpinan-pimpinan tertinggi, Ayatollah Khomeini, Ali Larijani dan seterusnya. Sekarang bergeser ke pusat pembangkit listrik, energi yang ada untuk melumpuhkan
negara Iran itu sendiri. Tapi Iran juga tidak kalah serem begitu kan, ketika kemudian mereka menyerang pangkalan militer Amerika, seperti sama Pak Faisal tadi tentunya, tapi juga menyerang pusat-pusat energi yang juga menjadi poros, menjadi sumber dari kehidupan di Timur Tengah, seperti tadi di Uni Emirat, bahkan dekat pengembangan nuklirnya, di Saudi juga, dan bahkan ada yang menarik, Iran juga menyerang pusat-pusat investasi dari Timur Tengah ke aset-aset Amerika Serikat. Jadi kemarin sempat ada berita dari Al Jazeera juga, di Uni Emirat Arab itu ada pusat data Amazon situs Amerika itu, dan itu kena rudal, meskipun dilaporkan kerusakan nggak signifikan dan sebagainya. Tapi terlihat bahwa kalau Amerika bisa melakukan precision strike kepada Iran, dalam hal ini menyerang kediaman Khomeini, menyerang kemudian pejabat-pejabatnya, Iran juga bisa begitu loh, untuk kemudian membuat Amerika rugi sebesar mungkin, membuat sekutu Amerika juga rugi sebesar mungkin di Timur Tengah. Jadi ini akan menjadi hal yang juga cukup ngeri. Apakah bisa diperpanjang 3-6 bulan? Pasti akan panjang ini. Oke, selain tekanan dari luar, dari Iran gitu ya, sudah mulai ke lokasi-lokasi yang penting bagi Amerika Serikat, tapi juga politik dalam negeri yang menekan Amerika Serikat. Nah, ini kalau tidak segera exit, ini seperti apa Amerika Serikat? Dan apakah mereka sedang bingung? Dan apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa exit? Kita akan bahas Mas Galan dan juga Mas Faisal usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV. Anda masih bersama kami, saudara. Bentrokan meletus antara Hizbullah dan pasukan Israel yang menyerang pinggiran kota Nakura di Lebanon Selatan. Bentrokan terjadi saat Hizbullah melakukan perlawanan pada serangan Israel. Seorang warga sipil dilaporkan tewas setelah serangan rudal terhadap sebuah kendaraan di komunitas Misgaf Am di perbatasan utara Israel menyusul serangan Hizbullah pada hari Minggu. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang melahap dua kendaraan. Kembali kita sapa Mas Galan dan juga Mas Faisal. Saya mau ke Mas Faisal terlebih dahulu. Jika kita melihat yang dilakukan Iran beberapa waktu terakhir ini sepertinya sudah bergeser ya Mas, dari defensif ke ofensif gitu ya. Bahkan menyerang tidak hanya untuk negara-negara dengan pangkalan militer Amerika Serikat, tapi juga menyerang perusahaan yang punya saham Amerika Serikat di Timur Tengah. Ini berhentinya seperti apa sih Mas? Kita melihat akhir dari perang ini seperti apa? Apakah kita menunggu satu-satunya jalan adalah AS keluar dari perang ini? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Iran akhirnya menyerang bank-bank asing seperti Citibank, terus Dubai International Finance Center di Dubai, Uni Emirat Arab, terus HSBC. Karena ya pertama kali itu Amerika dengan Israel menyerang bank Sepah di ibu kota Teheran. Jadi Iran prinsipnya membalas mata dibalas mata. Ketika bank diserang, artinya institusi perbankan di milik Amerika atau aset Amerika di Timur Tengah ya, itu juga menjadi target yang sah untuk diserang balik. Nah, kalau kita lihat kapan perang ini berakhir, kalau saya sih melihat ada dua yang bisa dilakukan. Pertama ya, bagaimana menumbangkan Trump sendiri di dalam negeri. Kongres harus bisa melengsarkan Trump. Karena Amerika di bawah Trump menjadi sangat agresif. Amerika di bawah Trump Amerika menjadi tukang buat onar. Pertama dimulai dengan perubahan dari nama Kementerian Pertahanan, Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Itu kan udah kelihatan. Pada prinsipnya artinya Amerika di bawah Trump suka perang. Kemudian juga sebelum menyerang Iran, sebelumnya Trump menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Kemudian mengancam ingin menganeksasi atau merebut Greenland di Eropa. Artinya satu-satunya cara menghentikan perang ini ya, atau untuk menghindari Amerika lagi berbuat onar ya, bagaimana Amerika menumbangkan atau Kongres melengsarkan Trump. Yang kedua adalah dalam konteks dunia, kedamaian itu baru bisa tercapai kalau ada keadilan. Nah, selama ini Amerika maupun Israel sebagai pembuat onar sering melanggar hukum internasional, tidak pernah mendapat sanksi. Saya kira ya, kalau memang negara-negara dunia berani harus memberikan sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, artinya memutuskan semua kerjasama dengan Amerika maupun Israel. Nah, pertanyaannya apakah negara-negara ini berani?
Kalau kita lihat kemarin konteks Perang Gaza 2 tahun, semua negara muslim ada 14, termasuk Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Yordania, Mesir. Tidak ada yang berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel, padahal tetangganya, negara tetangga sesama etnis Arab. Gaza, Palestina sedang dibantai 2 tahun oleh Israel. Kalau kita melihat, saya ke Mas Galang, kalau kita melihat mungkin kondisi sekarang gitu ya, dengan upaya diplomatis apakah masih bisa? Apakah kita satu-satunya jalan menunggu exit strategi dari Amerika Serikat khususnya Donald Trump, atau tadi ekstrimnya Donald Trump yang exit? Ya, untuk hal tersebut, saya kira memang tadi dari proyeksi Pak Faisal dua alternatif, dua skenario tadi memang yang mungkin terjadi begitu ya. Jadi bagaimana perang ini berakhir adalah pertama ya Trump exit, kemudian juga bagaimana dari segi negara-negara yang lain itu menginginkan hal tersebut. Tapi begini, ada satu juga mungkin tambahan kalau saya melihat ada exit strategi ketiga begitu ya. Jadi ada satu hal yang cukup menarik ketika ada terjadi pergeseran perang, pergeseran alasan perang yang dilakukan Amerika. Awal kita melihat gagalnya kesepakatan di Swiss begitu ya antara Vance dan Kushner juga terkait perundingan dengan Iran, kemudian tuntutan Amerika untuk kemudian Iran stop program nuklir untuk apapun begitu, bahkan untuk energi nggak boleh, kemudian kemampuan rudal balistiknya harus dikurangi, kemudian juga bahkan proksi-proksinya atau milisi-milisi yang searah atau membela Iran itu juga harus diberangus begitu, harus dihilangkan begitu, itu Iran nggak mau. Lah sekarang dari target yang seperti itu bergeser, tiba-tiba Trump bilang bahwa mereka harus kemudian obliterate atau menghilangkan kemampuan Iran baik darat, laut dan udara, kemudian menghapus Iran dari peta dan sebagainya. Jadi terkadang mungkin gini, mungkin butuh collective awareness begitu justru, yang kemudian bisa menyadarkan publik internasional, terutama Timur Tengah, bahwa perang ini hanya menuruti ego dan mungkin halunya Trump. Jadi selain tadi ada tekanan dari dalam negeri, Trump harus lengser, juga harus ada penolakan yang kencang dari kawasan bahwa agenda yang dilakukan Trump ini sudah bukan menjadi interest bersama dari negara-negara teluk begitu. Meskipun saya yakin mereka juga nggak mau karena kerugiannya lebih banyak kan, nggak bisa jualan minyak dan sebagainya. Cuma hanya karena alasan keamanannya itu dijamin Amerika, selama ini banyak investasi Amerika yang kemudian terkait di sana dan lain sebagainya. Ketika satu poin kebencian itu ditujukan bukan ke Amerika tapi ke Trump, jadi ada satu istilahnya personal hatred begitu yang kemudian muncul dari publik Timur Tengah ke Trump dan akan semakin meluas. Saya kira itu bisa menjadi alasan untuk kemudian menekan Amerika supaya mereka keluar. Ketika Amerika sudah tidak populer dan itu diketahui oleh seluruh pihak, baik dari dua pihak ya, baik dari Amerika sendiri maupun dari Timur Tengah, ini bisa menjadi alternatif juga yang kemudian mendorong pemerintah Amerika dalam hal ini untuk bisa keluar dari kawasan. Tapi kemudian kecil karena selama narasi-narasi bombastis ala Trump dimunculkan terus di media dan juga via rilis pemerintah Amerika resmi, bahkan ini agak berat meskipun dalam beberapa konteks mereka sudah concern kalau ya jangan-jangan ini hanya entertaining Trump's ambition untuk kemudian mencapai short term win dan mewujudkan MAGA seperti itu ya, Make America Great Again dengan cara dia seperti itu. Jadi ya exit strategy tadi sangat penting di mana kita harus memperhatikan internal dan juga external setting yang terjadi. Kalau untuk Mas Faisal juga nih, Mas Faisal, untuk peran dari PBB sendiri berarti kita udah nggak bisa ngarep lagi dong ya, karena terakhir juga omongan dari Sekjen PBB cuman meminta Amerika Serikat dan juga Israel untuk stop gitu ya, dan juga mendorong Iran untuk buka Selat Hormuz. Ini gimana nih Mas? Efeknya bagaimana kalau cuman seperti ini yang disampaikan oleh Sekjen PBB? Ya, ketika Presiden Amerika Donald Trump membuat Dewan Perdamaian, itu artinya dia sudah melecehkan PBB. Artinya Trump sudah merasa bahwa PBB impoten dan dia sudah menyebut bahwa PBB tidak mampu apa-apa, dan bahkan dia sesumbar Dewan Perdamaian yang dia bentuk, dan itu juga sayangnya juga banyak negara-negara muslim ada di sana, itu ternyata dia sesumbar bahwa Dewan Perdamaian itu untuk mengawasi bagaimana kinerja PBB. Jadi ya PBB sejak awal dibentuk 1945 itu adalah bukan lembaga yang adil. Bukan lembaga yang adil untuk negara-negara yang inferior, tapi itu adalah
tatanan politik global yang dibentuk oleh negara-negara superior, ya lima pemenang perang dunia, ya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina, dan itu kelihatan dari 5 hak veto yang mereka miliki. Nah, di Dewan Perdamaian itu malah lebih gila lagi, lebih diktator, bahwa cuma Amerika yang punya hak veto. Jadi ya kita tidak akan pernah bisa mengharapkan bahwa PBB bisa melakukan fungsinya karena sedari awal tatanan itu dibentuk hanya untuk kepentingan negara-negara besar. Pandangan Mas Galan juga sama, Mas. PBB sejak awal sudah impoten gitu. Iya, dalam hal ini apa yang dilakukan Trump itu sesuatu yang malah menggarisbawahi bahwa ya ini PBB ini macam badan yang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi karena saya yang punya power, saya aja yang strike. Ini kan sangat-sangat personal branding Trump sendiri ya. Meskipun demikian kan kita tahu Board of Peace itu juga adalah turunan dari hasil resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 tahun lalu begitu. Tapi eksekusinya nggak seperti ini. Jadi saya kira mungkin ada semacam ada semacam gap gitu ya, ada semacam mispersepsi dari asumsi atau dari proyeksi harapan dari pihak-pihak yang kemudian setuju nanti yang ada Board of Peace itu bisa buat ngomong bareng-bareng dengan membicarakan resolusi isu spesifik yang di Gaza begitu. Tapi alih-alih demikian justru malah seperti diambil alih setirnya oleh Trump sehingga membuat ini menjadi sangat tidak efektif begitu ya. Dalam satu sisi PBB-nya nggak efektif gitu kalau ada isu konflik atau perang seperti ini. Yang kedua, ini menjadi seolah personal background-nya Trump saja. Saya bahkan langsung mengarah bukan ke Amerika Serikat, ke Trump-nya. Karena Trump-nya misalnya nanti ketika dia dimakzulkan dari Amerika Serikat ya, kemudian dia dimakzulkan dari posisi presiden, dia nggak jadi presiden lagi, tapi dia masih punya semacam pengaruh, semacam influence yang memang besar begitu di Board of Peace karena dia inisiatornya atau dia merasa sebagai pendirinya dan sebagainya. Ini akan menjadi narasi yang berbahaya. Jadi memang kita belum bisa mengharapkan banyak dari langkah-langkah atau kemudian pembentukan badan-badan yang sekiranya masih one sided seperti ini. Oke, ini rumit sekali ya. Tapi kemudian yang lebih rumit lagi bagaimana dampaknya ke kita gitu kan, ini yang kita pedulikan bagaimana BBM kita, kemudian kebutuhan kita, kondisi ekonomi kita di internal, di dalam negeri gitu ya. Kita akan bahas usai jeda bersama rekan saya nanti Lintang Pudiastuti, Mas Galan dan juga Mas Faisal. Terima kasih. Saudara jangan beranjak, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda berikut. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lintang Pudiastuti, saudara. Dan ini adalah drone atau rekaman drone yang menunjukkan skala kehancuran di kota Arad, Israel, saudara. Tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi saat rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad, Israel pada Sabtu malam. Serangan itu menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Perdana Menteri Netanyahu berbicara dengan wali kota Arad dan menginstruksikan otoritas tempat untuk memberikan bantuan penuh dari pemerintah. Saudara, Iran juga menyerang 2 komunitas di dekat pusat penelitian nuklir utama Israel. Puluhan orang terluka dan bangunan hancur. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah situs pengayaan nuklir utama Teheran dihantam Israel. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak mampu mencegat rudal yang menghantam kota-kota selatan di Mona dan Arad, kota terbesar di dekat pusat Gurun Negev Israel yang berpenduduk jarang. Dan saudara, kami masih akan membuka dialog bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Mas Faisal Assegaf dan dosen HI Visip UNS yaitu Septianto Galan Prakoso. Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Bapak-bapak. Ya. Siap, Mbak Lintang, masih. Siap. Baik, terima kasih. Tadi terakhir di paruh sebelumnya bersama Bremana, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kondisi ini akan berpengaruh terhadap Indonesia, khususnya mungkin karena ini ada kaitannya dengan Selat Hormuz, penutupan Selat Hormuz dan ancaman Trump. Bagaimana dampaknya dengan BBM kita? Kita ke Mas Galan dulu. Ya, untuk saat ini kemarin sudah
agak lega ya. Jadi ada berita yang melegakan begitu sebelum Lebaran kalau dua kapal Pertamina International Shipping, jadi kapal kita yang mengangkut BBM begitu dari Timur Tengah itu sudah bisa tembus Selat Hormuz, yaitu kapal PIS Rinjani dan juga PIS Paragon begitu sudah berhasil tembus. Tapi juga masih terdapat kapal-kapal lain yang juga mengangkut baik itu bahan bakar maupun kargo terkait yang juga masih tertahan. Yang perlu kita syukuri adalah kapal kita relatif aman begitu ya, tidak menjadi target serangan atau tidak terkena imbas dari ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Seperti mungkin kasus lain yang tidak terlalu beruntung tuh Thailand, sempat kapal kargo mereka, kapal angkutan mereka ada yang terkena imbas serangan karena mereka ingin mencoba melintasi perairan karena merasa tidak ada apa istilahnya, tidak ada pembelaan pada satu pihak begitu. Mereka merasa netral tapi tetap kemudian diserang oleh Iran karena Iran merasa itu bagian pengamanan dari perairan mereka. Nah, tapi kalau kapal Indonesia aman, mungkin dalam kasus ke depan kita bisa berharap hal yang sama karena pastinya Kementerian Luar Negeri tentu selalu berkoordinasi juga dengan pemerintah Iran dalam hal ini untuk menjamin pasokan bahan bakar ke kita. Namun hal ini juga perlu kita selalu waspadai dan perlu kita selalu update karena dampak yang juga besar adalah bukan hanya bahan bakar dalam negeri, tapi secara pengaruhnya ke global begitu ya. Seperti kita ketahui, kalau pasokan bahan bakar tertunda atau berkurang secara drastis, ada kelangkaan dan scarcity seperti itu, maka yang terjadi adalah inflasi global. Seperti tahun 70-an ketika ada oil shock, ketika waktu itu juga imbas dari perang di Timur Tengah, yang terjadi adalah harga dari komoditas yang terkait atau yang terdampak langsung dari kelangkaan bahan bakar seperti tiket pesawat, seperti barang-barangnya kemudian harus melalui jalur ekspor impor, ini juga akan naik karena beban dari biaya transportasi dibebankan ke konsumen. Dalam hal ini juga tersiar kabar Iran meminta 2 juta dolar untuk biaya lepas dari blokade atau dari pengamanan di Selat Hormuz dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi satu beban yang signifikan. Baik, kalau kacamata Mas Galan tadi masih aman sejauh ini, tapi tetap harus waspada untuk eskalasi selanjutnya. Kalau dari kacamata Mas Faisal sendiri, seperti apa? Apakah dunia saat ini siap menghadapi shock energi seperti ini? Karena yang ditarget sekarang adalah bukan pangkalan militer lagi, tapi adalah titik-titik yang memang vital begitu, seperti pembangkit listrik dan energi. Bagaimana Mas memandangnya? Ya, saya kira kalau Indonesia sebagai net importer minyak, ya pasti memang harus usahanya lebih keras bagaimana mengamankan pasokan minyak itu sendiri agar tidak berkurang atau tidak tersendat karena kenaikan harga minyak mentah global tentu akan berpengaruh terhadap harga BBM di dalam negeri. Jadi bagaimana pemerintah harus mengamankan pasokan itu sendiri karena dua pilihannya, kalau memang harga BBM itu harus naik, artinya pemerintah defisit anggaran akan makin membengkak. Tapi kalau pemerintah memilih membiarkan BBM naik, kalau memang perang berkepanjangan dan BBM harus dinaikkan, ya artinya akan terjadi reaksi sosial di masyarakat itu sendiri. Kalau saya berharap dalam jangka panjang memang minyak Iran ini adalah minyak yang paling bagus hasil penghilangannya. Karena pernah ada laporan dari Haaretz, surat kabar independennya Israel, pengusaha-pengusaha Israel sendiri membeli minyaknya dari Iran, jadi secara diam-diam. Jadi memang kalau saya berharap pemerintah di masa depan bisa membuat kesepakatan dengan Iran bagaimana untuk menjamin pasokan minyak dari Iran terhadap Indonesia. Karena pertama harga lebih murah. Dulu ada kasus ketika Iran menawarkan minyak lebih murah dengan diskon kepada Indonesia, akhirnya dipotong oleh Saudi Aramco. Oke, Mas Faisal, itu kalau kita berbicara Indonesia dengan kondisi seperti ini, seberapa jauh Indonesia harus mengambil peran untuk melakukan negosiasi diplomatik begitu dengan tegas? Apakah memang harus dalam hal ini harus bersifat netral atau ambil langkah lebih tegas lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, mengingat eskalasi semakin meningkat ini? Ya, pertama kita memang tidak punya posisi tawar baik terhadap Iran, posisi tawar di Timur Tengah, apalagi posisi tawar terhadap Amerika. Karena kita tahu ketika Trump melakukan perang tarif, kenaikan tarif untuk bea impor, terus akhirnya 19%, kita pun juga buru-buru mengirimkan utusan untuk menegosiasi itu. Nah, terus juga ada perjanjian perdagangan yang ternyata memang faktanya tidak adil buat Indonesia.
Saya kira tidak ada yang bisa dilakukan Indonesia, karena kalaupun Indonesia mau melakukan mediasi terhadap Iran, saya kira salah kaprah. Karena bukan Iran yang mulai memicu perang ini. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya harusnya bagaimana meyakinkan Trump, walaupun itu juga tidak mungkin, untuk menghentikan perang. Ya, karena posisi kita tetap inferior di mata Amerika, tapi di mata Iran, walaupun kita negara sahabat ya, kita bagi Iran ya sudah terlambat untuk melakukan mediasi, karena semua pejabat Iran sudah menyatakan, baik pejabat sipilnya, pejabat militernya, bahwa perang akan terus berlangsung. Dan pernah ada laporan Washington 3 kali melakukan lewat negara ketiga meminta gencatan senjata, meminta perundingan dengan Iran, dan itu sudah ditolak oleh Iran. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita mungkin hanya bisa menyerukan, tapi itu tidak akan berlaku efektif. Karena kita pernah melakukan ini ketika mencoba menghentikan perang Gaza, dan itu juga tidak berhasil. Hasilnya, karena memang pengaruh kita kecil. Ya, hasilnya nihil begitu ya. Mungkin Ya. jadi kita apa ya, dari pandangan Mas Galan sekarang, ini artinya kita harus sebagai penonton saja, atau tidak adakah celah kita bertindak atau berperan sedikit saja mungkin ke pihak Trump, mungkin ke Amerika Serikat, untuk tidak semakin membesar-besarkan konflik ini? Ya, ibarat nonton konser begitu ya, kita betul sebagai penonton begitu, tapi juga jangan dekat-dekat ke panggung, ya itu gitu Mbak. Jadi kalau kita kemudian nonton, tapi kalau terlalu jauh juga cuma jadi apa ya, jadi sasaran kena imbasnya aja, dan gitu pasti nggak enak. Cuma juga jangan terlalu mendekati ini, jangan terlalu mendekati penampil utama itu di panggung. Jadi kita harus pintar bernavigasi di tengah ya, di kerumunan ini, di kerumunan yang kemudian ada di outer perimeter, tapi juga nggak terlalu outer banget, untuk bisa mengamankan kepentingan utama kita. Dalam hal ini apa? Energi. Dan yang kita lakukan kemarin cukup menarik kalau saya kira. Mungkin nanti saya juga minta pandangan dari Pak Faisal juga terhadap hal ini. Saya jadi ingat kalau Indonesia sudah pernah merilis kita akan mengimpor energi secara bertahap dari Amerika malah. Jadi Amerika sebagai eksportir LNG utama dunia begitu kan. Karena ya nomor 1 Amerika, baru kemudian 2 Qatar, ketiga Australia. Ini gasnya ya. Kalau gas memang Iran tidak terlalu banyak eksploitasi, mereka di South Pars lebih banyak ke minyak, dan memang betul minyaknya paling oke, light sweet yang yang dikalkulasi dengan harga Brent itu memang paling oke dari Iran. Tapi kalau gas ternyata Amerika diam-diam dari berbagai sumber melalui fracking, melalui shale oil extracting gitu ya. Ternyata mereka juga dapat gas banyak, dan LNG itu mereka juga menjadi eksportir terbesar. Nah, kemarin Menteri SDM dan juga Dirut Pertamina sudah merilis dalam konferensi pers tempo hari ketika ke Amerika, ke dari Washington, bahwa kita setuju untuk mengimpor beberapa gitu ya dalam kuota tertentu energi berupa LNG dari Amerika Serikat. Jadi ini seperti salah satu istilahnya sarana solutif untuk kemudian memastikan keamanan pasokan energi dari dalam negeri. Permasalahannya adalah kita tidak tahu seberapa banyak itu akan membebani perekonomian kita sendiri. Kemudian kita juga menyerahkan kendali terkait harga jual dan lain sebagainya ke Amerika dalam hal ini untuk satu sebagian pasokan energi kita, dan juga ini belum menyelesaikan permasalahan utama yang muncul ketika energi yang sebenarnya datang dari Timur Tengah ini juga belum 100% secure seperti itu. Yang mungkin juga kita lakukan selain sebagai penonton adalah menjadi penonton yang berkelompok. Maksudnya kalau tadi memang betul, saya juga sepakat seruan dari Indonesia ini mungkin kurang begitu bergema begitu ya. Tapi kalau seandainya Indonesia bisa menggerakkan negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara di Asia Timur dalam hal ini untuk juga bisa bersatu dan mengusulkan terkait istilahnya penjaminan atau kemudian satu mekanisme tersendiri khusus untuk mengamankan pasokan energi dari Selat Hormuz ke daerah-daerah yang berada di luar region tersebut, tentunya akan menjadi satu hal yang saya kira bisa memiliki satu kekuatan tersendiri, meskipun memang masih obscure ya, ini memang masih belum bisa terbukti seperti itu. Oke. Saya catat poinnya, berarti menjaga jarak aman tapi tetap berisik bersuara supaya pasokan ini tetap terjaga. Nah, ini dari sisi Indonesia, Mas Galan, tapi bagaimana yang akan dirasakan oleh dunia global begitu? Ini seperti semacam shock energi begitukah kalau dari global, dan bagaimana peran NATO? Tadi mungkin sedikit sudah dibahas di paruh sebelumnya. Apakah NATO di sini benar-benar punya peran atau andil untuk menjadi penengah begitu, atau melakukan diplomasinya begitu? Kalau dari segi NATO sendiri saya kira malah tidak akan terlalu baik ya jadinya, karena dari kasus atau dari istilahnya perspektif
khusus perang Iran sendiri. NATO melihat ini bukan perang mereka, tentunya satu itu. Yang kedua, kalaupun toh mereka kemudian bergabung di satu organisasi yang sama dengan Amerika Serikat dalam hal ini, bukan menjadi satu keharusan bantuan atau dukungan ke Amerika itu juga diberikan dengan cara ikut serta menjadi belligerent atau ikut serta menjadi pihak yang terlibat dalam perang. Enggak. Jadi mentok ya misalnya Trump merajuk meminta kapal dikirimkan bantuan dan sebagainya 1, 2 seperti itu. Mungkin mentok seperti itu dan tujuannya bukan untuk menyerang tapi mengamankan Selat Hormuz. Kenapa seperti itu? Karena di dalam NATO sendiri kami kira sudah ada distrust, sudah ada semacam gap of trust begitu ya yang kemudian ditujukan terhadap Amerika Serikat. Karena mereka melihat Amerika yang sekarang itu Amerikanya Trump, di mana memang sangat agresif, sangat makar, gitu kan, make America great again, sangat-sangat ingin menang dalam jangka waktu singkat, short term win dan sebagainya. Dalam hal ini sebagian negara NATO tidak sepakat dengan itu, termasuk dalam isu Gaza, dalam isu Israel, dalam isu bagaimana mereka kemudian disampaikan tadi di paruh pertama oleh Pak Faisal menculik Maduro di Venezuela, kemudian bagaimana mereka juga mengancam Eropa sendiri melalui rencana aneksasi Greenland dan sebagainya. Ini kan langkah-langkah yang mungkin bagi NATO sangat-sangat silly begitu untuk ditanggapi yang keluar dari Trump tentunya, sehingga mereka melihat ujung-ujungnya nggak akan ada untungnya kalau kemudian NATO mungkin secara aktif akan menjadi juru damai dan sebagainya. Dan saya kira juga Iran tidak akan menanggapi dengan serius, gitu kan. Nah, Anda negara-negara yang selama ini juga ngekor di belakang Amerika, ngapain ikut campur? Pasti mereka juga tidak gentar untuk tetap menyerang dan juga untuk tetap mempertahankan kedaulatannya. Oke, kalau dari Mas Faisal seperti apa? Apakah mungkin memang NATO juga kan akan berdampak kalau misalnya Selat Hormuz ini terus ditutup begitu ya? Akan berdampak ke perekonomian global, akan berdampak kepada minyak energi dunia. Tidakkah di sini memang seharusnya NATO cukup besar mengambil peran, Mas Faisal? Saya kira dari pendapat beberapa pemimpin seperti Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, terus Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, ataupun yang lain-lainnya, saya kira NATO juga para pemimpin negara-negara anggota NATO Eropa ini ya masih rasional karena mereka sadar bahwa ini bukan perang mereka dan mereka juga sudah melihat bahwa ternyata Iran tuh nggak gampang dikalahkan. Iran tuh sangat tangguh. Ini minggu keempat dua negara superpower, Amerika superpower dunia dan Israel negara adik kuasa di Timur Tengah itu saja masih sampai sekarang tidak mampu melumpuhkan kemampuan militer Iran. Jadi saya kira para pemimpin negara-negara anggota NATO bisa melihat bahwa nanti akhirnya Trump maupun Netanyahu ya akan menyesal. Mereka akan mundur sendiri dari perang, cuma yaitu kita belum tahu kapan itu akan terjadi. Oke, prediksinya memang apakah ini nanti akan mundur atau akan berlanjut? Kita masih hitung-hitungan matematika di sini ya. Ada negara adidaya di sini yang juga terus tidak patah semangat begitu. Akan seperti apa ke depannya nanti akan kita bahas di paruh berikutnya setelah jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV, saudara, dan redaksional kami masih menyoroti terkait Trump ancam Selat Hormuz dan Iran gencar gempur Israel. Masih bersama dua narasumber kami pagi ini. Saya akan ke Mas Faisal lagi. Mas Faisal, apakah konflik ini masih bisa ditahan atau kita sudah mendekati titik yang sulit untuk dikembalikan? Keduanya sama-sama keras kepala ini kalau kita lihat saat ini. Dari Iran sudah ada laporan Iran mengajukan 3 syarat kalau memang mau pembicaraan damai. Yang pertama adalah ada jaminan Amerika maupun Israel tidak akan menyerang Iran lagi. Yang kedua adalah Amerika membayar kompensasi 500 miliar dolar atas kerugian dari serangan sejak 28 Februari. Kemudian yang ketiga adalah Iran diperbolehkan mengembangkan energi nuklir untuk kepentingan teknologi nuklir atau energi nuklir untuk kepentingan energinya, artinya untuk kepentingan sipil. Nah, yang persoalannya adalah apakah Trump akan menerima 3 persyaratan ini atau tidak. Tapi kalau kita lihat ya itu tadi, Amerika di bawah Trump mengubah nama dari Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Artinya Amerika di bawah Trump akan menciptakan perang, akan menciptakan konflik, akan menciptakan kekacauan. Jadi kita lihat ya, ini seperti para pejabat Iran bilang bahwa kapan perang ini berhenti, artinya ditentukan oleh Iran. Nah, 3 syarat itu saya kira itu bentuk dari pada klaim bahwa Iran punya 3 syarat agar perang ini bisa berhenti. Apakah ini mau dituruti oleh Amerika maupun Israel? Karena persoalannya bukan hanya nuklir lagi. Kalau kita lihat perundingan kemarin,
nuklir itu menjadi isu yang sebenarnya bisa diabaikan. Artinya ada dua isu, tadi seperti disebut sebelumnya oleh Pak Dewanto. Itu pertama adalah kemampuan peluru kendali balistik Iran. Itu sudah ada buktinya perang tahun lalu dan perang sekarang. Yang kedua adalah bagaimana Iran menghentikan dukungan terhadap milisi-milisi anti-Zionis. Kelompok-kelompok pejuang seperti Hamas dengan Jihad Islam di Gaza maupun Hizbullah di Lebanon dan Al-Husyun di Yaman. Saya kira semuanya seperti kata Iran, ya Iran tidak mau berhenti perang, tapi Iran akan memaksa Trump maupun Netanyahu mundur. Oke, ada 3 syarat yang tadi Mas Faisal sebutkan. Tidak akan menyerang kembali, bantuan teknologi nuklir, dan kompensasi yang harus dibayar dari Amerika Serikat dan Israel. Mas Galan melihatnya seperti apa? Apakah possible ini dilakukan? Apakah Amerika mau? Kalau untuk kemungkinan Amerika mau, saya kira selalu ada kemungkinan akan apapun. Jadi mau itu 1% atau 0,5% pun pasti ada. Tapi untuk saat ini dan kita melihat dari personalitinya Trump begitu, kecil kemungkinan hal tersebut akan disepakati Trump. Bahkan yang terjadi adalah mungkin ya, untuk kemungkinan besar akan Trump pasti mengungkapkan kalau kita akan memenangkan perang. Jadi Amerika yang menang perang. We will win the war. Seperti itu. Jadi dia akan berusaha mendeklar secara sepihak dia memenangkan perang, tapi juga ya sudah terlanjur malu begitu ya, sehingga pada akhirnya yang terjadi hanyalah pepesan kosong yang diciptakan Amerika karena mereka nggak berhasil memenuhi tuntutan Iran dan juga hostility pada Amerika masih besar, tapi yang paling mudah adalah mereka sudah kehilangan banyak sumber daya dan mereka mundur. Dan jangan lupa, narasi terkait perang melawan Amerika sendiri sebenarnya di Iran itu sudah dari 20 tahun yang lalu tuh. Dan mereka sudah bersiap-siap perang dari zaman Ahmadinejad. Ketika pemimpinnya presidennya masih Mahmud Ahmadinejad itu tahun 2005-2006 itu sebenarnya sudah melihat Amerika ini sebagai ancaman, kalau berani mereka menyerang kami akan menyerang balik seperti itu. Dan itu betul-betul dilakukan Iran dalam konteks ini. Sementara itu apa yang kemudian menjadi tuntutan dari menjadi tuntutan dari Iran tadi, saya kira memang tidak dibayangkan Trump akan menjadi seperti ini. Amerika tidak memperhitungkan faktor persiapan perang Iran tadi, tidak memperhitungkan faktor geografis atau geopolitik begitu, bahkan geomorfologis dari Iran yang bergunung-gunung dan kemudian adanya milisi yang sifatnya pada Iran, semangat martyrdom ala Syiah yang kemudian memang menjadi salah satu pembakar dari warga Iran sendiri untuk juga melawan Amerika. Hal ini kemudian tidak diperhitungkan secara massal oleh Trump. Dia masih melihat mungkin Iran seperti di tahun 79, 80-an pasca revolusi yang hanya keluar-keluar anti Amerika dan bisa diperangi via Irak dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Sehingga ketika kita melihat saat ini yang terjadi betul, Iran tidak akan back down. Iran tidak akan kemudian menyerah dengan mudah. Terbukti mau berapapun pemimpin yang dihabisi Amerika Serikat dan Zionis Israel, Iran tetap bisa menyerang balik, tetap bisa merugikan Amerika dengan signifikan. Sehingga tuntutan tadi kalau kemudian Amerika memenuhi juga mungkin tidak, tapi pada akhirnya ya mereka akan mundur teratur kalau situasinya akan seperti ini terus. Oke, Anda tadi menyebutkan ada serangan balik yang terus dilancarkan juga oleh Iran, bereaksi atas apa yang sudah dilakukan Amerika dan Israel. Tapi kita masih punya dan akan menunggu 48 jam ancaman Trump ke depan ini. Akan seperti apa ke depannya, Mas Galan, kalau memang itu terjadi, ancaman ini dilakukan oleh Amerika dan Iran akan membalas balik seperti tadi kita sudah bahas, apa target selanjutnya Iran? Untuk ke 48 jam terkait ancaman Trump yang kemudian menuntut Iran membuka Selat Hormuz dan kalau tidak akan melulantakkan Iran terutama di pembangkit listriknya. Saya kira memang itu bisa dieksersis oleh Trump kapan saja, tapi tentunya juga akan ada retaliasi yang langsung dilakukan Iran ke Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kemudian follow through atau kemudian langkah selanjutnya dari hal tersebut. Kalau kemudian 48 jam, dan saya yakin 48 jam Iran tidak akan bergeming begitu ya. 48 jam kemudian Amerika betulan menyerang, begitu ya. Amerika dan Israel menyerang. Dan Iran pasti akan menyerang dengan target yang lebih signifikan juga. Seperti tadi sama Pak Faisal, mata dibalas mata. Ya pasti tentunya adalah pusat energi atau juga pembangkit listrik yang ada di Timur Tengah, yang kemudian juga mensuplai energi dari negara-negara Timur Tengah. Tempat-tempat besar seperti Dubai, Abu Dhabi, kemudian Manama di Bahrain sendiri, kemudian Doha di Qatar, kemudian kota-kota penghasil minyak di
pesisir timur Saudi. Jadi karena Saudi namanya di timur ya, seperti Dammam dan sebagainya. Itu juga akan sangat menjadi target yang empuk buat Iran untuk kemudian diserang balik seperti itu. Dan tentunya dalam hal ini pastinya juga Amerika harusnya memperhitungkan. Cuma ya karena Trump kita tahu, jadi jangan-jangan itu bukan menjadi concern Trump juga. Oke, kalau Mas Faisal melihatnya, apakah mampu Iran akan menyerang balik untuk menyerang pusat energi dan listrik dengan kondisi Iran saat ini? Banyak pemimpin mereka yang sudah dihapus atau ditewaskan oleh Amerika. Bagaimana kemampuan Iran sejauh ini untuk akhirnya nanti membalas kembali serangan yang dari 48 jam ancaman Trump ini? Iran sudah membuktikan sejak hari pertama bahwa mereka bisa memberikan balasan yang menakutkan, yang mengerikan bagi Amerika maupun Israel. Kita tahu pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, terutama di kawasan Teluk Persia, 6 negara Arab Teluk itu tiap hari menjadi sasaran serangan. Tel Aviv, Haifa, dan kemudian kota-kota di selatan seperti Beersheba, Arad, Dimona itu juga terus menjadi sasaran. Saya kira kalau memang Trump melaksanakan ancamannya, memadamkan listrik di seantero Iran, maka negara-negara sekutu, negara-negara Arab sekutu Amerika di Teluk Persia, 6 negara Arab Teluk itu juga akan padam. Berarti kemampuannya masih oke, masih cukup begitu, Mas? Ya, memang benar. Karena kan ketika rezim Mullah dideklarasikan 1979 sebagai anti-Zionis sekaligus anti-Amerika, mereka memang sudah siap perang sejak awal. Makanya kita tahu berbagai demonstrasi termasuk dalam perang ini yang terjadi di berbagai kota di Iran, terutama 4 kota besar, Teheran, Isfahan, Shiraz maupun Mashhad, itu mereka selalu meneriakan slogan-slogan itu, slogan lama, slogan Death to America, mampus Israel. Artinya memang kenapa Iran bisa sekuat ini? Pertama, mereka memang sudah siap secara mental. Kedua, mereka mendapat dukungan solid dari rakyatnya. Jadi tidak ada perpecahan di parlemen. Berbeda dengan Amerika ataupun Israel. Trump itu hasil survei lebih dari setengah warga Amerika menolak perang dengan Iran. Bahkan mereka menganggap, ada 60% versi CNN menganggap bahwa berbeda dengan klaim Trump, bahwa 60% rakyat Amerika menganggap Iran bukan ancaman bagi keamanan Amerika. Baik. Jadi ini memang ada perbedaan. Ketika Iran berperang, mereka mendapat dukungan solid dari rakyatnya, berbeda dengan Trump maupun Netanyahu. Baik, kita akan melihat 48 jam ke depan setelah ancaman dari Donald Trump, apakah mereka akan mengeksekusi begitu apa yang sudah dia katakan, dan juga bagaimana Iran akan membalasnya nanti. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan Mas Septianto Ilham Prakoso, dosen FI FISIP UNS, telah berbincang bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mbak Lintan, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Mas Septianto.